Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang stunting dan gizi. Nah, kebetulan saya tidak sendiri, kebetulan ada Bapak Kepala Puskesmas dari wilayah kerja Cidolog. Halo Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, makasih deh. Perkenalkan, nama Uhun. saya Teten. Pak Tete. Basic pendidikan saya dari perawat. Oh, perawat. Saya seorang perawat yang kebetulan diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Untuk jadi kepala puskesmas di Cidolog saya sudah hampir 5 tahun 10 bulan. Wah, terus lami. 5 tahun 10 bulan saya bertugas sebagai kepala puskesmas di Cidolog. Mungkin itu perkenalan awal singkat. singkat. Ya, saya seorang perawat. Nah, menurut saya Bapak topik ini tuh sangat penting karena banyak yang salah tentang stunting Bapak. Soalnya sebenarnya banyak yang bercerita bahwa stunting itu penyakit, sebenarnya bukan ya kan Bapak. Mungkin stunting itu kondisi gagal tumbuh di mana karena 1000 HPK-nya kurang Bapak. Nah, terus stunting ini juga apa ya? Meskipun ada penurunan tapi tetap menjadi masalah, seperti data status gizi Indonesia menunjukkan 2024 itu turun dari 21,5% menjadi 19,8%. Nah, tapi sementara angka underweight-nya itu naik dari 15,9 ke 16. Nah, sebenarnya apa sih Pak itu stunting itu Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Tadi sebenarnya sudah Anda jelaskan seperti paparan pertama tentang gagal tumbuh. Ini ada pun kendala-kendala yang kami temukan di masyarakat, kebanyakan dari pola asuh. Oh, pola asuh. Pola asuh ya. Bagaimana kami menerapkan di posyandu, di layanan puskesmas, di pustu selalu memberikan, karena kami juga ada, sehingga kami membuat khusus kelas mulai dari kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Nah, jadi itu untuk menyampaikan bagaimana supaya tidak terjadi terkontrol gitu, terkontrol. Nah, terus inovasi yang kami laksanakan untuk pencegahan dari yang normal ke underweight stunting. Nah, itu kan biasanya kalau dulu kan ada di kita evaluasi hanya di 6 bulan, yaitu di Februari dan Agustus, di bulan perimbangan beritanya. Untuk kami di Ciamis mendapat instruksi dari pimpinan bahwa terlalu lama. Jadi khawatirkan nanti yang tadinya biasa bisa menjadi terjun jauh karena tidak terkontrol. Nah, makanya kami di Kabupaten Ciamis menerapkan laporan kami dari teman-teman di daerah itu bidan desa dan perawat desa itu mingguan. Jadi terkontrol. Ya, jadi alhamdulillah makanya ada penurunan itu mungkin karena hasil program itu ya Pak. Nah, selanjutnya untuk PMT yang memang perlu diberi PMT, nanti kita kan sudah kerjasama dengan pihak desa. Desa juga ada kan untuk PMT bayi, untuk PMT untuk ibu hamil, dan yang PMT untuk ibu menyusui. Karena memang kita fokusnya ke 1000 HPK. 1000 HPK. 1000 HPK itu karena kita untuk di kami kan sudah program ILP, integrasi layanan primer. Jadi mulai dari ompong sampai ompong. Ya, artinya itu ompong sampai ompong teh yang kami urus itu mulai dari lansia yang ompong sampai bayi. Ompong lagi, bayi, remaja gitu kan. Ini bayi, anak, remaja, ibu hamil, sampai lansia, sampai siklus hidup itu kami tetap digunakan ke situ. Sebetulnya jadi kesmas itu berat ya Bapak? Enggak juga sih, enjoy saja. Dinikmatin ya Bapak. Tantangan itu kami untuk ke depan kan periode pemerintah kita mencanangkan 2045 generasi emas ya Bapak. Ya, kalau melihat ke generasi emas, kita sekarang tahun 2025. Jadi berapa tahun lagi? 20. Jadi, nah calon-calon pemimpin bangsa itu kan yang akan nanti tumbuhnya itu kan tahun berproduknya itu tahun 2045. Jadi harus dipupuk dari sekarang. Dari sekarang ya Bapak. Ya, masa umur produktif kan umur 30 sampai 40 tahun bisa ya. Jadi kondisi primana ya, Bapak. Makanya itu yang sekarang
balita itu harus kita pupuk dari benar-benar sekarang. generasi terus. Gitu. Mungkin sekilas ya Bapak tentang stunting. Nah, kalau stunting di wilayah kerja ini gimana Pak, di wilayah Cidolog ini Bapak? Maksudnya jumlahnya atau penanganannya? Stunting jumlahnya aja deh Pak. Nah, stunting. ini ada beberapa definisi untuk stunting. Nah, kebanyakan ada miskomunikasi, jumlah stunting banyak. Ya, itu belum tentu yang masuk data itu benar-benar stunting. Karena kalau menentukan diagnosa stunting itu harus oleh dokter spesialis. Nah, itu baru yang kami screening itu baru resiko menuju ke stunting. Nah, jadi belum tentu itu benar-benar stunting karena mungkin ada kan penyebabnya tadi gagal tumbuh kembang itu kenapa harus kita gali lagi. Apakah karena memang anaknya sakit, sakit-sakitan, terus memang ada faktor lainnya, ada faktor pola asuhnya tadi yang saya sebutkan, pola makan, pola asuh. Ya kebanyakan kan sekarang orang tua pengen instan. Yang penting anak anteng lah, dikasih makan apa saja, tuh jadwalnya tidak tertutup, asupan gizinya tidak terkontrol mungkin. Nah itu juga bukan hanya di kalangan yang kami temui, golongan yang ekonomi kurang saja yang itu ternyata di kalangan ekonomi menengah ke atas juga bisa terjadi karena memang pola asuh itu tadi yang penting budak anteng. Kasih jajan makanan yang instan lah, terus makanannya tidak terkontrol karena orang tua yang sibuk dititipkan anaknya itu banyak yang kasih yang seperti itu sebenarnya. Dan jadi untuk penanganannya yaitu kami suka mengumpulkan sebulan sekali kelas ibu hamil nanti diulang makanya stuntingnya. Kadang-kadang kan ada masyarakat yang ekonomi nggak nerima. Sok gengsi Pak. anak saya stunting. Tidak terima. Pas ditimbang ini timbangannya ini lihat menu makanannya seperti itu. Baru dia kami ini ternyata di pola asuh. Nah, itu. Berarti kebanyakan faktor tidak langsungnya Bang. Soalnya kalau faktor langsungnya kan pola makan sama infeksi tadi. Kebanyakan soalnya dari parentingnya Bapak, pengetahuan orang tua. Kalau hasil survei kami kan dilihat nanti tim kami turun. Kami kan tidak sendiri. Ada tim surveillance epidemiologi, ada tim counseling kesehatan lingkungan dan tim promkes. Nah dari dokter misalnya ini penyebabnya apa dilihat oleh tim kami di tim epid dilihat epidemiologi penyakit infeksinya enggak. Oh ini yang tim counseling kesehatan lingkungannya airnya bersih atau tidak. Itu kan tim kami nanti kan bisa dikolaborasi bisa dihubungkan dengan semua itu untuk penyelesaian di kami di Cidolog ini. Kalau tantangan terbesarnya apa Pak mengatasi masalah gizi di masyarakat Pak? Itu tadi pola asuh. Intinya tetap di pola asuh orang tua. Tantangan kami itu di pola asuh karena memang karakteristik masyarakat sekarang kan sudah cenderung sibuk. Sibuk orang tuanya apalagi karakter masyarakat Cidolog ini pekerja keras, pengusaha. Nah, kadang-kadang anaknya dititipin orang tuanya usaha keluar, dititipin sama neneknya, terus pekerja, jadi masih belum bisa membagi waktu. Nah itu makanya saya kira itu kompleks lah seperti di zaman sekarang serba sibuk semua mencari kehidupan, akhirnya kadang-kadang anak bisa terlupakan gitu, bukan mungkin secara ekonomi cukup. Tapi kebutuhan nutrisi anak belum tentu tercukupi karena tidak terkontrol. Pak. Upami kerjasama dengan kadar posyandu atau pasti upami sarang sekolah hayat ya Pak, kerjasama sarang sekolah kanggo gizi anak sementara dengan desa. Dengan desa. Kalau sekolah kan tidak belum ada. Kalau MBG belum kebagian. Belum masuk ke Cidolog. Terus untuk sekolah penanganan stunting juga kan tidak hanya pada bayi, pada remaja juga harus diperhatikan, terutama ke pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah untuk remaja putri. Ya, karena kita kan sudah berjalan anak yang sudah menstruasi, SD juga kan sekarang kelas 5, kelas 6 sudah, SMP, sanawiyah dan
aliyah itu SMK juga. Sama jadi bilang ada di bulan 2 sekarang SMK. Jadi kami juga dropping tablet tambah darah. Kenapa? Karena biar nanti pas mau hamil. Ibunya itu asam sehat, folatnya ya. Terus berikutnya, nah ini yang lucu sekarang anak-anak kan cepat pingsan kalau upacara. Pasti kebanyakan HP-nya anemia. Kurang darah ya Pak. Anak gitu. Gampang pusing. Gampang pusing upacara udah pasti diperiksa. Ya HP-nya kurang ya memang karena keterusan menjadi lingkaran itu yang harus kita tangani bersama-sama. Nanti kan hamilnya bisa kecil tangannya kek, kayak terus bisa anemi, makanya dipupuk dari remaja putri. Nanti kalau hamilnya gitu otomatis resiko persalinan juga resiko. Banyak ya Pak resikonya. Resiko. Nah, ada nggak Pak caranya atau tips orang tua bisa memastikan anaknya tumbuh sehat gitu? Tipsnya ada kan di buku Posyandu itu juga kan sudah ada. Buku KMS itu. Kadang-kadang kita lupa. Jadi buku Posyandu itu dibawa, buku kalau formalitas doang ya Bapak. Ke Posyandu itu loh kayak saya kalau datang ke Posyandu, Ibu coba dibuka buku Posyandu nah gini teh kayaknya Ibu mah seperti baru lebar nah Ibu itu tuh bahan bacaan Ibu untuk gizi sana ada udah lengkap. Kadang-kadang kami juga suka bedah buku di Posyandu, lihat buku Posyandunya, nanti lihat KMS-nya. Makanya kami dengan tim Promkes dengan gizi kami suka gitu dengan bidan, coba lihat Bu bukunya Bu. Makanya menjadi kita memang harus tripnya tuh harus banyak berbicara gitu kan, banyak menyampaikan ke masyarakat. Jadi memang masyarakat kadang-kadang lupa ya, habis pertemuan ini pulang lupa nggak ada catatan. Kalau di bukunya minimal Bu sewaktu-waktu itu buka dong buku KMS-nya. itu yang berikutnya yang tadi itu yang memang beresiko penurunan berat badan itu selalu kami instruksikan ke pembina desa. Malahan kami dengan kadar itu Bu, tolong yang itu seminggu sekali ditimbang. Bukan sebulan sekali lagi. Seminggu sekali yang itu beresiko, apalagi yang sedang pemberian makanan tambahan, dilihat grafiknya. Kalau seminggu kan udah kelihatan nanti grafiknya tuhnya naik turunnya tuh. Kalau naik grafiknya bagus. Nah, kalau seminggu kan bisa sebulan, harus seminggu ini sudah tertangani, ini 4 minggu baru ketahuan kan. Kita tidak ingin terlambat ke terus yang lebih jelek gitu. Ini lihat evaluasi, makanya kami hari Sabtu itu evaluasi dari teman-teman kan dibuka ada resiko mana kemarin gimana perkembangan. Kami hari Sabtu itu bedah kasus. Bedah kasus dari teman-teman bidan. Saya kontrol nih yang minggu kemarin contohnya anak A, saya lihat kenapa ini turun, follow up minggu depan. Ini naik, bagus, ini lihat perkembangan. Jadi kami selalu kontrol seperti itu. Sangat ditekankan ya Bapak. Soalnya kalau bayi itu berat satu aja, sangat berarti. Nah, kalau tadi kan tentang stunting Bapak. Nah, kalau semisal di sini tuh ada gak masalah yang lagi tren Bapak? Baik dari penyakit menular atau penyakit tidak menular Bapak? Saya kira nggak ada. Sekarang normal saja. Nggak ada yang lain. Alhamdulillah sih tren penyakit PTM juga standar. Sekarang masyarakat sekarang lebih mengerti. Jadi intinya kami berpesan ya pada kesempatan ini ke puskesmas itu bukan hanya kunjungan sakit, tapi kami berharap kunjungan sehat. Kunjungan sehat itu artinya kami sudah membuka layanan-layanan di masyarakat. Contoh posyandu lansia, ya posyandu lansia itu kan screening pencegahan. Artinya biar kalau ada yang hipertensi bisa terkendali, ada yang kencing manis atau DM bisa terkendali, terkontrol. Jadi kami sudah membuka layanan di Pustu, di ATM, Pusbila, lansia dan posyandu. Jadi silakan dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu bentuk untuk screening. Nah, nanti memang kalau oleh teman-teman di lapangan, oh ini
harus menuju ke puskesmas disuruh ke puskesmas di Tanah Kini sama dokter kami. Nah, jadi kalau bisa banyak ketemuannya, kami ingin membuat khusus pertemuan orang-orang daerah hipertensi. Nah, misalnya satu titik nanti ada berapa orang, misalnya desa Jelegong ada berapa ya. Nanti kami ingin punya data itu masyarakat satu desa itu berapa sih yang risiko hipertensi, berapa sih yang risiko kencing manis. Nanti kan penyuluhannya tetap diedukasi masyarakat. Jadi kami sekarang geraknya di bidang pencegahan, dititik beratkan pada pencegahan, bukan hanya pengobatan. Pengobatan yang berapa persen, tapi kami titik berat sekarang itu di pencegahan. Di masyarakat yang sehat jangan sampai menjadi sakit. Itu sangat promotif dan preventif ya Bapak. Kebetulan emang kalau kita lihat daerah Cidolog ini masih apa ya, lingkungannya itu masih aman gitu, banyak hasil bumi yang langsung, ditambah emang Pustu sama Posyandunya itu aktif ya Bapak. Ada 33 Posyandu. Ya, saya memiliki Puskesmas Cidolog ini dengan wilayah 6 desa, 3 pustu, 2 poskesdes. Nanti mudah-mudahan tahun depan bentuk pustu baru lagi di wilayah perbatasan Sukasari. Pangkidulna. Untuk mendekatkan layanan ke layanan masyarakat. Posyandu semuanya sudah berjalan 12 kali per tahun. Ya, kalau 1 bulan 1 kali. Posyandu balita, posyandu lansia juga sama, berbeda. Kadang-kadang barengan jadwalnya, kadang-kadang berbeda jadwal. Itu sekolah juga kami UKS semuanya alhamdulillah bisa. Terus sekarang yang lagi tren itu cek kesehatan gratis. CKG sekarang sudah berjalan. Terus untuk ke sekolah, CKG anak sekolah, penjaringan anak sekolah sudah selesai bulan Agustus. Sekarang menuju ke BIAS, bulan Indonesia anak sekolah. Minggu ini pokoknya bulan Agustus ini sangat padat teman-teman di lapangan tuh, dari mulai CKG sekolah sampai BIAS. Semuanya harus terperiksa terutama di anak-anak sekolah. Apalagi emang puskesmas lagi sibuk ya. Kebetulan saya juga wawancara di Puskesmas Sanaperang, lagi sibuk Iya, memang pada sibuk teman. Habis semua ke lapangan ini aja BIAS. Baru misalnya sekolah ke 2 desa. Nah, kalau minggu kemarin ke Penjaringan, anak sekolah ini kan, anak sekolah itu harus terperiksa biar mendapat pelajaran itu, anak itu tepat. Artinya lihat kesehatan anaknya itu benar dia siap menerima. Kalau dulu kan hanya kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kalau kelas 7 kalau sekarang ya. Kalau sekarang semua diperiksa mulai dari, artinya kalau kami itu head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa, dari mata, telinga, hidung, gigi, tangan, semuanya terperiksa, sampai mata juga, semuanya terperiksa. Jadi memang kalau ada yang kendala, teman-teman di sekolah dirujuk ke puskesmas untuk tindak lanjut. Contoh aja, anak ini tidak tahu kan anak ini penglihatannya tajam atau tidak, min atau tidak. Nah ini anak itu kan bahannya pintar gitu. Tapi karena penglihatannya kurang, posisi duduknya di belakang, otomatis anak itu makin parah ya Pak, memperparah. Untuk penerimaan pelajaran juga kan, nanti untuk posisi duduk juga kan bisa menentukan gitu. Oh ini mah min, makanya duduknya harus di depan kan, di belakang. Ini seperti itu. Untuk pendengar juga sama, yang lainnya untuk kesehatan lingkungan juga sama. Terus nanti ada pemeriksaan lagi ke sekolah tentang jajanan sekolah. Jajanan. Diperiksa lagi oleh tim Kesling sama Promdes. Jajan. Kebetulan Abi kemarin tuh ini Pak, ada tugas kan perencanaan dan evaluasi. Nah, kebetulan kami itu membuat program Pak, gerakan bawa bekal dari rumah. Nah, bikin itu. Nah, isi programnya itu kayak kita edukasi ke orang tuanya juga, ke poster. Supaya kan kalau untuk bekal otomatis ibunya masak tuh. Ya untuk ini. Jadi bagus seperti itu. Ditambah satu harinya itu anak-anak tanpa jajan. Mungkin ada masukan nggak Bapak menurut itu dari situ? Ya makanya kami masukannya, kami sengaja memeriksa pemakanan layak makan, yang dikhawatirkan jajanan itu kurang sehat.
terpapar dengan pengawet, dengan pewarna. Kami nanti ambil sampel bulan September Oktober kalau misalnya kami akan bergerak itu, nanti ke sekolah ambil 10 sampel makanan jajanan yang sisa sekolah, nanti kita periksa ke laboratorium, nanti yang ini kurang bagus, yang ini kurang bagus, ini disarankan yang ini, disarankan yang ini makanannya, nanti seperti itu akan didatangi nanti sekolah-sekolah itu. Nanti programnya kalau sudah di bulan depan lah, September Oktoberan. Sangat sibuk ya Bapak. Terakhir nih Pak, ada pesan nggak dari Bapak untuk masyarakat gitu, atau untuk menjaga gizi atau apa Pak? Pesan untuk masyarakatnya Bapak. Pesan untuk masyarakat, tetap pola hidup bersih itu saja, dengan pola makan yang seimbang. Jadi kalau kita memberdayakan alam yang ada, sumber daya yang ada di daerah, nggak usah yang mahal-mahal. Jadi kita juga banyak sayuran, banyak ada protein hewani dan nabati juga tersedia, tinggal pemanfaatan yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu saja Bapak, sekian. Terima kasih Bapak, mohon maaf memegang waktunya. Sama-sama.